Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Sisilia, NIM 105200143, kelas atau prodi 3E Ilmu Pemerintahan, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dosen pengampu Z. Haryanto, SH.MH. Di sini soalnya ada 3. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan jawaban untuk pertanyaan soal yang nomor 1. 1. Seperti yang kita ketahui, UIN adalah perguruan tinggi yang berbasiskan agama Islam. Tujuan dan motivasi saya memilih prodi IP ini untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan yang sudah saya pelajari sewaktu masih SMA dulu. Ingin menjadi seorang sarjana yang agamis, dalam artian memperdalam ilmu agama, dan juga ingin menjadi sarjana yang memahami tentang tata kelola pemerintahan Republik Indonesia. Soal yang kedua, menurut saya, hukum adalah sebuah aturan, norma yang dibuat untuk dipatuhi agar sebagai manusia atau masyarakat kita tidak berbuat atau bertindak semaunya saja. Dengan adanya hukum ini dibuat, kita jadi tahu bahwa semua tindakan yang negatif itu ada sanksinya. Kegunaan mempelajari ilmu hukum memberikan pengetahuan mengenai peraturan perundangan dan agar sebagai seorang mahasiswa tidak buta dengan hukum, sehingga mengurangi resiko pelanggaran hukum. Dan mahasiswa tahu tentang bagaimana dasar-dasar teoritis, asas-asas dan filosofis yang terkandung dalam hukum itu. Dan tak lupa juga mengetahui seluruh ilmu pengetahuan hukum. Mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain dan penggolongan cabang ilmu hukum. Hukum yang tidak tertulis di sekitar daerah tempat tinggal saya, yaitu hukum adat. Karena berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya, ditaati dan dihormati oleh masyarakat setempat, karena mempunyai akibat hukum atau sanksi yang kuat. Contoh, tertangkap sepasang laki-laki dan perempuan berbuat maksiat di desa orang lain. Cara menyelesaikan masalahnya yaitu disidang di kantor desa setempat. Dan yang pertama, harus dinikahkan. Kedua, sebelum nikah harus membayar adat. Ketiga, membayar denda adat. Dan dilanjutkan dengan ritual cuci kampung. Setidaknya 1 ekor kambing, beras 40 gantang, dan kelapa 40 tali. Kambing tadi disembelih, dimasak, dan dimakan bersama-sama orang kampung. Kemudian dilanjutkan membacakan doa tolak bala supaya kampungnya bersih, dijauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Hukum tertulis di tempat tinggal saya yaitu tentang narkoba. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. 1. Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Golongan 2 penjara paling lama 2 tahun. Golongan 3 penjara paling lama 1 tahun. 2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 54, 55, dan 103. 3. Dalam hal penyalahguna yang dimaksud pada ayat 1, terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, wajib direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Soal yang ketiga. 1. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki objek. Yang dalam hal ini diungkapkan bahwa objek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, dan advokat. Contoh, penjatuhan vonis 5 tahun penjara kepada nenek berusia 60 tahun yang dituduh mencuri di sebuah ladang
dinilai tidak adil dengan penjatuhan vonis kepada koruptor yang hanya diberi hukuman 3 tahun penjara. 2. Sejarah hukum. Sejarah hukum adalah kajian tentang bagaimana hukum tumbuh, berkembang, dan berubah. Mempelajari perkembangan hukum dengan mengkaji keterkaitan antara lembaga-lembaga hukum masa lalu dan sekarang. Contoh, pada tahun 1854 di Hindia Belanda diterbitkan peraturan tentang tata pemerintahan yang tujuan utamanya melindungi kepentingan-kepentingan usaha-usaha swasta di negeri jajahan, dan untuk pertama kalinya mengatur perlindungan hukum terhadap kaum pribumi dan kesewenangan-wenangan pemerintahan jajahan. 3. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah proses perbandingan peraturan hukum yang diambil dari sistem yang berbeda. Jadi yang dibandingkan adalah peraturan atau sistem hukum. Contoh, di Amerika sendiri telah terdapat permusuhan yang cukup besar terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum Inggris. Dengan demikian, sistem hukum Amerika secara total berusaha menyampingkan studi tentang hukum Inggris. Akan tetapi, pikiran mereka juga tetap mendapat sedikit bantuan dari sistem hukum. Berbagai hasil yang mempelopori perkembangan mengenai perbandingan hukum telah diselesaikan dan dapat kita temukan di Inggris. Lord Bacon dan Mansfield merupakan pelopor penting dalam hal ini. Hukum kuno dari Henry Maine 1861 telah membuka mata kita semua terhadap pentingnya perkembangan dari perbandingan hukum. 4. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah ilmu yang mengacu pada pemahaman hukum pada segala seginya dalam konteks totalitas kehidupan manusia. Contoh, 1. Tidak melanggar norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. 2. Ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.